Kita menghadapi orang makin jahat, di mana kesukaran hari ini yang saudara hadapi. Ada banyak orang yang datang konseling sama saya selalu berkata gini, Bu, jujur di titik ini saya nggak pernah ngalami hidup semenderita ini. Dulu mungkin proses ya terjadi, tapi kali ini Tuhan izinkan saya habis-habisan di titik nadir. Lihat Rasul Paulus berkata, penjara dan sengsara. Nggak enak ya saudara. Sudah nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita masih terlihat rasanya yang bakal kita menunggu kita bukannya kebahagiaan, tapi penjara dan sengsara menunggu aku. Lihat 24. Tetapi nah ini mental pemenang itu harus seperti ini. Penjara, sengsara, semua yang terlihat masa depan suram, tapi kita harus punya mental iman mengalahkan badai. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau saudara lihat hidup ini sepertinya serangkaian masalah demi masalah. Belum selesai datang lagi. Tapi kita harus punya mental bahwa hidup ini bukan serangkaian masalah demi masalah. Kita melihat masalah demi masalah karena pikiran kita sudah diintimidasi sama iblis. Tapi kalau kita pakai kacamatanya Tuhan, Tuhan cuman ingatkan bahwa hidup saya, ketika saya mempunyai pengharapan yang besar sama Tuhan, hasilnya makin mengecewakan. Saya berdoa, makin yang saya doakan bukan lihat hasil baik, tapi hasilnya malah kacau balau. Tapi Tuhan mengingatkan buat hidup saya, Tuhan berkata gini, Eli, sebagai orang benar, jangan pernah punya mental engkau hidup dari masalah demi masalah. Tapi mulai milikilah mental, apa yang aku pandang dari masalah bukan seperti apa yang manusia pandang. Manusia cuma lihat masalah bencana, masalah petaka, masalah buat hidup kita susah. Tapi apa yang Tuhan lihat dengan masalah, kita tahu bahwa Tuhan berbicara buat hidup saya, Eli, masalah yang aku izinkan terjadi badai hidupmu itu bukan masalah. Tapi engkau sedang berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Engkau tidak berjalan dari bencana demi bencana, tapi aku sedang membawa engkau berjalan dari mujizat satu menuju mujizat yang berikutnya dan berikutnya. Wow. Dari situ saya mulai sadar, dan ketika lihat Rasul Paulus di Kisah Rasul 21:13, ini mental yang luar biasa. Akhir zaman kita tahu, kita kalau nggak punya mental yang teguh, maka badai iblis akan dengan mudahnya mencuri kekuatan orang benar. 21 ayat 13 kita baca, tetapi Paulus menjawab, nah ini jawabannya luar biasa. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Kita hari ini tidak rela. Tuhan, ruginya belum kembali. Dulu Tuhan, aku punya penghasilan itu besar. Tapi hari ini Tuhan jadi orang benar, malah kena PHK, toko sepi, semuanya. Saya jujur dulu saya jadi ibu sosialita, hidup saya ndak bonyok. Tapi waktu saya melayani Tuhan, Tuhan izinkan proses, saya ndak rela. Ketika Tuhan hadir dalam hidup saya, Tuhan cuma bilang gini, Eli harus punya kerelaan sesaat. Engkau menderita itu cuma sesaat. Kalau
hari ini mengampuni suamimu, walaupun tiap kali diampuni dia tetap menyakiti dan membuat susah hidupmu, kalau itu harus engkau lakukan buat aku, masakan engkau tidak rela? Dari situ saya mulai sadar, saya mulai bangkit. Tiap kali saya disakiti, dulu saya lihat wajah suami saya kepingin tonjok, saudara. Tiap kali diampuni, dicaci maki kebun binatang, lihat wajahnya lagi pengen tonjok. Tapi waktu ayat ini menjadi rema, tiap kali saya disakiti saya lihat wajah Yesus. Saya melihat wajah Yesus dan wajah itu tersenyum ketika saya bisa mengampuni. Dan di situ saya mulai bangun kerelaan. Tiap kali saya sakit saya abaikan. Saya cuma bilang ini, Tuhan, nggak apa-apa Eli Kurniawati dagingnya bonyok, tapi manusia rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Aku sedang membangun manusia roh, hidup di dalam pengampunan yang tanpa batas, hidup di dalam mengasihi yang tanpa syarat, hidup yang selalu berkata ampuni Bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, iman yang kalahkan badai. Jangan badai kalahkan iman. Apa yang Tuhan mau? Buka PowerPoint saya supaya gampang saya menjelaskannya. Yang pertama yaitu ini. Fokus kepada Tuhan sampai garis akhir. Kalau kita mau iman itu terus teguh sampai akhir, saudara nggak bisa fokusnya kepada kehendak saudara. Tuhan, harga diri, harga diri. Dikit-dikit disakiti selalu bilang gini, keset Tuhan, lama-lama kalau terus ngampuni ya bodoh Tuhan, harus sekali-kali dilawan. Kita percaya kalau kita mau punya iman yang teguh, kita bukan lagi fokus kepada kehendak kita, tapi fokus kepada kehendak Tuhan sampai garis akhir. Apa yang mesti dilakukan? Ya sudah, kalau memang penderitaan ini proses masih berlanjut karena Tuhan mau pakai hidup saudara, rencana yang besar akan digenapi, kita juga harus punya kerelaan seperti Rasul Paulus. Amin. Walaupun penjara, walaupun sengsara terlihat ada di depan, kita harus siap. Yang kedua, fokus menyelesaikan prosesnya Tuhan. Ingat ya, kita suka hasil tapi Tuhan suka proses. Jujur, kita kalau doa sama Tuhan, tidak ada orang yang bilang gini, Tuhan lanjutkan prosesmu supaya aku menyenangkan hatimu. Tidak ada. Yang saudara bawa datang sama Tuhan selalu gini, Tuhan mana toh hasilnya, mana Tuhan, mana janjimu, mana pemulihan, mana berkat, mana jen, mana kesembuhan. Saudara cuman bawa itu. Tapi kalau itu diberikan cepat, yang jadi pertanyaannya, kira-kira saudara bisa berubah enggak jadi manusia roh? Kalau kita berdoa seperti mantra, Tuhan doa hari ini dijawab, doa dijawab, sombong. Tuhan, aku kepingin beri mobil keluaran baru yang luar biasa, dijawab sama Tuhan. Dari mobil biasa dijawab mobilnya mewah. Bukannya rendah hati malah sombong. Dipotong sedikit sama orang, itu orang Kristen. Saya lihat saudara. Dipotong sendiri sedikit gara-gara mobilnya dari Avanza ke Alphard, marah dia. Avanza masih murah, Alphard marah, dipotong. Kira-kira Tuhan puas enggak? Dengan hasil yang diberikannya, dengan secepat instan jawaban doa, tapi buat hidupmu makin jauh dari keserupaan Kristus. Kira-kira Tuhan puas enggak? Jauh lebih baik ketika saya belajar proses, Tuhan bilangin gak apa-apa, duri dalam daging memang sakit. Tapi waktu duri dalam daging itu ndak aku segera cabut, tapi aku lihat perubahan hidupmu bukan lagi 30, 60, tapi 90 sudah serupa dengan aku. Lebih baik mana? Proses atau hasil? Jauh. Tuhan lebih suka proses karena waktu saudara diproses, saudara makin mirip sama Tuhan. Waktu dikasih hasil mirip sama iblis.
Itu sebabnya hari ini yang ketiga yaitu fokusnya sudah memberi kesaksian tentang Injil. Nggak usah tunggu masalah selesai baru ngomong sama Pak Gembala, Pak tunggu hutangku selesai ya Pak, nanti aku kesaksian melayani Tuhan. Nggak selesai saudara. Hari ini justru lewat proses hidup kita melayani Tuhan itu sudah benar. Kenapa? Hidup ini hukumnya tabur tuai. Saudara jangan nuai hasil dari Tuhan dulu baru nabur. Justru hari-hari ini di masa sukar, kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup menabur dalam kerajaan Allah dan kebenarannya akan menuai hasil. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Jangan tunggu dulu Tuhan, kalau sudah berkatku ditambah-tambahkan baru kerajaan Allahku. Nanti aku bangun, nanti aku ikut pelayanan Pak Gembala, nanti aku mau sumbang ini, sumbang ini. Angan-angannya banyak, tapi belum tentu. Janji tinggal janji. Sudah diberkati, lupa. Kalau hari ini kita punya hati sama Tuhan, kita tidak hitung-hitungan. Mau Tuhan jawab, mau Tuhan belum rubah kehidupan kita jadi lebih baik, masalah kita belum selesai sekalipun, yang penting kita hari ini punya hati buat Tuhan, melayani. 3 hal yang akan saya bahas cepat. Yuk, bagaimana fokus kepada kehendak Tuhan sampai garis akhir. Apa yang harus kita lakukan? Buka di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jadi kalau kita hari ini punya iman yang teguh, sudah ndak usah lihat kehendakmu. Lihat aja kehendak Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan loh saudara. Jadi tidak ada ya orang datang sama Tuhan gini, Tuhan aku mau mati. Tidak kuat. Tidak kuat Tuhan, sungguh tidak kuat. Tidak ada saudara. Semua penderitaanmu itu ringan. Kenapa? Karena kita punya imam besar agung yang bisa turut merasakan kelemahanmu, sehingga semua penderitaan itu tidak akan melampaui batas kekuatan saudara. Amin. Itu sebabnya yuk diperbaharui, lihat, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau mau fokus, buka PowerPoint-nya. Untuk kehendak Tuhan sampai garis akhir, ini tipnya. Saudara tidak bisa kalau hari ini, bukan ini berikutnya. Nah ini. Hari ini jangan teruslah kejar lahiriah. Fokus itu sudah, ya Tuhan kehendakmu apa sih Tuhan, dengan proses kok belum selesai. Tuhan bilang gini, aku bukan fokus pada lahiriamu mau makin merosot. Yang penting targetnya Tuhan, batiniamu. Manusia rohmu itu diperbaharui, itu targetnya Tuhan. Setiap hari buah rohmu itu harus berbuah lebat. Bukan terus kejar target mana berkatku, mana mujizatku, mana janjimu. Tapi hari ini kita mulai belajar. Kalau kita mau berdiri iman teguh sampai akhir, sudah kita tahu. Proses tahun 2023 kalau masih berlanjut, percayalah Tuhan cuman punya target batiniamu di tahun 2023 dipercantik. Amin. Yang kedua yaitu fokus kepada kemuliaan Tuhan, bukan pada penderitaan. Tiap kali hari ini ngalami proses yang makin sulit, Tuhan itu cuman izinkan sesaat. Tuhan bilang gini, aku lagi bawa hidupmu
dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Engkau tidak akan tahu rencana Tuhan hari ini seperti saya. 12 tahun yang lalu kalau lihat hidup saya, masa depan suram. Lihat kalau saya coba lihat penderitaan, jujur kalau saya lihat penderitaan saya sudah mati saudara. Saya mungkin sudah error, tidak jadi orang, stres. Mungkin kalau saya fokus dengan penderitaan selama 12 tahun saya fokus penderitaan, saya pasti kalau ketemu saudara sudah tidak bisa khotbah haleluya, ketawa-ketawa sendiri. Mungkin saya bisa ketawa sendiri merenungi nasib, ya ampun Tuhan, mana suamiku Tuhan, mana. Tapi waktu saya hidup fokus, yang saya kejar di dunia, hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang cerita hidup saya. Tapi kalau Tuhan izinkan sinetron hidup saya tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3 karena kemuliaan sutradara. Tuhan satu kali bilang gini buat hidup saya, Eli sabar. Kenapa aku lanjutkan episodenya sinetron hidupmu? Karena aku sutradara bangga, karena view-nya banyak. Oh, baru tahu. Waktu yang lihat banyak orang kagum dengan kemuliaan yang sutradara kita. Makanya dilanjutkan. Berapa banyak orang yang waktu dikasih peran main sinetronnya surga, ndak kuat. Tuhan menderita, Tuhan sudah ndak mau Tuhan. Keluar. Akibatnya apa? Orang tidak petik sesuatu dari proses hidup saudara. Kalau hari ini saya bersyukur saudara, ada banyak ibu-ibu yang mau bunuh diri sampai bunuh diri ya. Ibu-ibu yang tadinya kayak preman, bener loh, suami-suami itu datang sama saya ngucap syukur, anak-anak juga. Bu, suami istri saya dulu itu preman bu. Kalau marah itu saya satu kata dia 100 kata kayak radio rusak, stres. Tapi saya heran satu kali, beberapa saat saya amati kok istri saya jadi putri Solo. Sungguh bu, saya amati apa yang diminum pilnya, dia bisa bisu bu. Oh saya dengar khotbah Ibu Eli diajari ilmu bisu tuli buta. Makanya bu, itu sebabnya hari ini ketika saya belajar sesuatu, saya nggak melihat penderitaan saya. Kalau saya lihat penderitaan, saya error. Tapi waktu saya melihat, saya tahu dalam hidup saya, Tuhan nggak kurang kerjaan. Ngelanjutin tersanjung 1, 2, 3. Hari ini ketika saya mengerti, saya bilang gini, siap Tuhan. Makin panjang episodenya, makin besar upah saya di surga. Amin. Lah kalau kita main sinetron yang ditunggu apa saudara? Ya jennya, berkatnya nanti. Di samping itu apa? Kemuliaan. Kalau orang bangga nggak lihat proses hidup saya. Kalau bukan Tuhan, Bu Eli ini sudah jadi apa ya? Ini benar-benar karya Tuhan. Lihat karya Tuhan. Nanti belum lagi kalau sudah suami saya jadi hamba Tuhan. Orang pasti tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini aja orang lihat saya, lihat anak-anak saya. Lihat suami saya aja orang juga sudah kagum. Kenapa? Karena suami saya dulu kalau ditarik garis sebelum proses, suami saya itu orang yang benci orang Kristen. Lah kalau hari ini dia bisa terima Yesus, dia bisa berdoa, dia bisa baca firman, itu mujizat enggak? Sangat. Nanti kalau dia bukan hanya sekedar terima, bisa baca firman, tapi kalau bisa khotbah dan dia bisa kesaksian di depan banyak orang, khususnya di depan banyak pria hidung belang. Dia akan kesaksian seperti ini. Saya sudah bisa bayangkan suatu kali suami saya pasti bilang gini, pria-pria yang selingkuh jangan bodoh seperti saya. Dosa itu nikmat sesaat tapi bonyoknya luar biasa. Bangga enggak Tuhan? Itu sebabnya yuk hari ini yang ketiga, fokus pada yang tidak kelihatan. Jangan terus lihat keadaan nyata terus. Sudah faktamu makin hancur, tetap percaya Imam besar agung tahu detil kelemahanmu. Kalau engkau sudah tidak kuat, dia akan top up kekuatan walaupun belum selesai. Kalau enggak, mana mungkin
kita hari ini bisa berjalan kuat tanpa anugerah kekuatan Tuhan. Yang berikutnya ya, jadi fokus batinia bukan lahiria, fokus kemuliaan Tuhan bukan penderitaannya, fokus kepada yang tidak kelihatan bukan yang kelihatan. Yang kedua, yuk hari ini kita lihat bagaimana menyelesaikan prosesnya Tuhan. Filipi 3 ayat 13-14. Kalau kita sudah komit sama Tuhan, Tuhan, proses hidupku hari ini aku akan selesaikan finishing well. Aku gak mau setengah-setengah, tapi aku mau totalitas. Selama aku menjalani proses, aku mau menyelesaikan sampai garis akhir dan kau mendapati aku tetap setia. Yuk kita lihat Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Buka PowerPoint-nya. Kita percaya bahwa kalau kita sudah punya komitmen untuk menyelesaikan kehendak Bapa sampai akhir, tidak ada ruginya. Orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu yang akan hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Nah ini, seringkali kita jangan suka banding-banding ke. Tuhan dulu kalau liburan naik pesawatnya bisnis, sekarang ekonomi. Tuhan dulu bisa keluar negeri, sekarang cuman domestik. Kalau kita lihat terus masa lalu yang di belakang, kita nggak akan lihat apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Tapi kalau kita tahu di depan itu apa yang hilang, Tuhan pasti kembalikan lipat yang ada di depan. Karena dia tidak mau berhutang. Rasa sakitmu dia akan gantikan sesuatu yang manis untuk kita semua nikmati. Kita enggak usah lihat. Yang di belakang bisa terjadi. Yang di belakang bisa terjadi, hari ini kau bangkrut, hari ini kau di PHK, hari ini mungkin aib seperti saya terjadi dalam rumah tangga saya. Tapi itu tidak akan pernah membatalkan keputusan Tuhan buat orang benar. Kalau firman Tuhan berkata di Amsal, masa depan itu selalu ada, pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Kira-kira rugimu tetap ada masa depan enggak bersama Tuhan? Pasti, saudara. Apapun yang terjadi bencana itu tidak akan menghalangi Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh damai sejahtera, kebahagiaan itu selalu ada. Bahkan apa yang jadi pengharapanmu Tuhan berkata tidak akan pernah hilang. Makanya hari ini jangan pernah berhenti untuk berharap. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, berharap aja. Dulu saya bilang gini sama teman-teman saya kalau lihat suami saya selingkuh. Suamimu loh seperti ini, enggak. Suamiku suami yang baik. Dia itu lagi sekolah Alkitab, sekolah kehidupan. Nanti lihat ya, lu bener. Hanya dengan iman, sekolah Alkitab, kehidupan, dia terima Yesus loh saudara. Dulu tanya kalau teman saya panggilin pendeta, diusir saudara. Saya tahu di rumah saya akan ada persekutuan doa, saya sembunyi-sembunyi ketahuan diusir. Makanya dari situ saya bersyukur waktu saya punya iman, tidak lihat apa yang dilakukan suami menyakiti saya sampai punya 2 anak. Saya cuma lihat 1 orang selamat, seisi rumah akan selamat. Itu yang saya pegang. Yang kedua, mengarahkan tuh pandangan di depan. Sudahlah, lihat hari esok yang sama Tuhan. Janji ada di depan, hari esok ada di depan, masa depan ada di depan. Tidak usah lihat belakang terus. Makin lihat belakang, saudara makin kecewa. Yang ketiga yaitu berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Hari ini gak apa-apa, semuanya boleh berlalu dengan hal yang buruk. Tapi percayalah, kita cuman fokus Tuhan. Kalau ini memang panggilan hidupku untuk
engkau pakai aku jadi alat dan saksimu. Jadilah menurut kehendakmu. Kita belajar jadi seorang Maria. Saya selalu ngajarin ibu-ibu, saya bilang gini, sudah hari ini sudah akhir zaman. Kita harus punya mental jangan mendikte Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Berlari-lari yaitu artinya apa? Suka-sukamu Tuhan. Sudah, Tuhan mau apa dari hidupku? Aku ini cuman seorang hamba. Tuhan suka, oke, aku suka. Jangan tiap kali kita enggak, pokoknya aku suka. Tuhan enggak suka, enggak urusan. Hari ini kita mau balik semuanya. Apa yang Tuhan suka, walaupun itu enggak enak buat saudara karena kita hamba, kita bilang siap. Suka-sukamu Tuhan, kamu mau apa dalam hidupku, yang penting panggilanmu atas hidupku, aku akan selalu berkata, ya Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk bagaimana fokus memberi kesaksian tentang Injil. Kita buka di 1 Tesalonika 2 ayat 2 dan 12. 1 Tesalonika 2 ayat 2 dan 12. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya. Nah ini tidak enak. Dihina. Nah orang dihina aja sudah sungutnya sudah tidak terima. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dan meminta 12-nya dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Hari ini kalau kita fokus yaitu hidup memberi kesaksian tentang Injil, kita ini harus punya standar hati rela. Amin. Kita harus seperti Rasul Paulus, dianiaya, ya sudah keset Tuhan. Kita harus rela hari-hari ini. Gak ada yang namanya kita menuntut hari ini harga diri, enggak. Saya selalu belajar untuk rela menderita buat Kristus supaya kesaksian hidup saudara dan saya itu akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Rela menderita, rela terbelenggu. Kalau kita hari ini enggak rela, hitung-hitungan, kita belajar siapa? Abraham itu waktu anak satu-satunya, harta yang paling berharga, Tuhan minta, dia rela. Dia tidak segan-segan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun itu rasanya tidak adil. Itu rasanya membuat dia menderita, tapi waktu Abraham rela, maka firman Tuhan berkata, Tuhan sudah tidak segan-segan lagi memberkati Abraham berlimpah. Amin. Kita percaya saya sudah selesai.